Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapin hati ya. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Tuhan begitu baik. Dia begitu lembut. Mari kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan Bapak Ibu. Hati Bapak Ibu. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Tuhan, Engkau tahu kami sayang Tuhan. Kami cinta Tuhan. Dan kami tahu Tuhan lebih cinta lebih daripada apa yang kami lakukan. Roh pengharapan hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dekat kepadamu. Roh kehidupan Tuhan mengalir kuat di dalam hati kami
sehingga jiwa kami menjadi tenang, hati kami menjadi teduh oleh karena keberadaanmu Tuhan. Seperti rusa yang haus dan menemukan sungaimu, demikianlah kami ya Tuhan, menemukan pengharapan, menemukan kasih. Ketika banyak orang lebih memilih jalan memutar agar tidak melintasi daerah Samaria, Tuhan, Ia sengaja untuk melintasi daerah Samaria. Ia duduk menunggu wanita itu. Ketika tengah hari, wanita itu datang untuk menimba sumur. Yesus terlebih dahulu menunggu wanita itu. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan. Yesus berkata, "Barang siapa menerima air yang daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Ia akan dibanjiri oleh Roh Kudus." Sampai selama-lamanya. Hauskah? Hauskah Bapak Ibu akan Tuhan pada pagi hari ini? Sudahkah Tuhan ada di hati Bapak Ibu? Sehaus yang Bapak Ibu rasakan, segitulah yang akan Bapak Ibu terima. Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus.
Penuhi hati kami, putra dan putrimu. Barang siapa makan roti yang daripada Yesus, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa minum darah Yesus, ia sudah disembuhkan. Sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Karena Yesus yang menjadi donor utama dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Berembuslah. Berembuslah. Tuhan, kami ingin lebih dalam. Lebih dalam, lebih dalam. Kami ingin mengenal pribadi-Mu, Tuhan, dengan lebih dalam. Karena kami sadar, hanya memandang kaki-Mu, Tuhan, kami disembuhkan dari sakit penyakit. Hanya saja ketika kami menyentuh ujung jubah-Mu, kami akan mengalami kesembuhan. Seperti yang dialami oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun. Walaupun dosa kami merah seperti kain kusumba, Engkau, Tuhan, yang menjadikannya putih seperti bulu domba. Oleh karena roh pengharapan ada di dalam-Mu, Tuhan. Tekanan-tekanan itu nyahlah. Masalah-masalah itu nyahlah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, namun masih mempercayai juga ramalan-ramalan, sio-sio, bintang-bintang
tanggal lahir, tanda-tanda lahir, dan lain sebagainya. Itu merupakan kenajisan di hadapan Allah. Barang siapa mendengar, hendaklah ia percaya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Seperti yang tertulis pada Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka. Dan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih, di bumi ini ada berbagai macam roh jahat. Waspadalah. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Roh dusta berasal dari si jahat. Walau terkadang Tuhan membiarkan hal itu masuk ke dalam nabi-nabi palsu untuk menaruh roh dusta ke dalam mulut mereka. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepada mereka yang hatinya menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Roh kekacauan yang Tuhan berikan di antara orang-orang Mesir. Karena mereka percaya kepada petunjuk berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Sehingga seperti orang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Roh Tuhan Allah
ada pada Bapak, Ibu, dan saya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi kita dengan kasih-Nya, Ia mau mengutus Bapak, Ibu, dan saya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani Bapak, Ibu, dan saya sebagai gembala kambing domba. Dan orang-orang asing akan bekerja bagi kita sebagai petani dan tukang kebun anggur kita. Bapak, Ibu, dan saya akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah. Kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Roh perzinahan ada di antara mereka yang tidak mengenal Tuhan, karena perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin menginginkan mereka berbalik daripada Allah. Walau mereka mengenal Allah, atau lebih baik sesudah mereka dikenal Allah, Markus 9 ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus menghardik roh jahat itu dengan keras yang menyebabkan orang bisu dan tuli, Yesus mendemonstrasikan kepada dunia bahwa Ia adalah Tuhan. Karena hanya kuasa yang besar yang dari Bapa yang mampu berkata kepada roh tuli dan mereka mendengarkan.
inilah salah satu bukti kuasa Tuhan yang sanggup Yesus kerjakan. Bahkan ketika seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi. Dengan tegak pada saat itu, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perempuan itu mengalami kebebasan dan ia tidak bungkuk lagi. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka apa yang menjadi beban Bapak Ibu tidak akan ada lagi. Sejauh Bapak Ibu mengenal Tuhan, sejauh Bapak Ibu intim dalam Tuhan, maka Tuhan akan membawa Bapak Ibu kepada dimensi supranaturalnya. Percayalah Ibu, lambungmu sudah dipulihkan. Ketika engkau haus, Roh Tuhan akan ada padamu. Dengan kuasa otoritas, mari kita masuki bangsa-bangsa. Membawa lawatan bagi bangsa-bangsa. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Api Kristus menyala. Nyalakan apimu. Nyalakan apimu. Api Kristus menyala. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berjalan dengan gelora karena cinta Tuhan memenuhi Bapak Ibu dan saya. Kasih itu mengalir. Suamimu akan dilepaskan dari jerat dan perangkap. Percayakah engkau?
anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan mengalami transformasi. Percayakah engkau? Sembah Dia. Sembah Dia. Barang siapa beristri, hendaklah ia seolah-olah tidak beristri. Barang siapa bersuami, perbuatlah seolah-olah engkau tidak bersuami. Barang siapa memiliki, perbuatlah seolah-olah engkau tidak memiliki. Yang kumaksudkan adalah hiduplah untuk Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang pencemburu. Kasih-Nya yang besar terhadap Bapak, Ibu, dan saya. Ia adalah Allah yang pencemburu. Sulit sekali bagi Tuhan untuk tidak mencintai Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 20 berkata, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, Rasul Paulus telah memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya peringatan bahwa Bapak, Ibu, dan saya seperti yang telah ia perbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu yang terkasih, waspadalah terhadap pekerjaan si jahat. Yang hendak memisahkan Bapak, Ibu dengan kasih Tuhan. Waspadalah terhadap roh antikris. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang roh katakan. Kota di mana Bapak Ibu tinggal menanti-nantikan doamu. Negara di mana Bapak Ibu berada menanti-nantikan doamu.
Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kita berhubung dengan kehidupan kita yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan nafsunya yang menyesatkan, supaya Bapak, Ibu, dan saya dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Namun karena Bapak, Ibu, dan saya memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sudah itu tidak lagi. Awan yang nampak oleh Musa itu bukanlah awan yang terbentuk dari uap, namun awan itu adalah urapan antara Musa dan para tua Israel itu. Bapak, Ibu yang terkasih, bila saat ini Bapak, Ibu, dan saudara semua seketika juga diperlihatkan urapan itu turun seperti awan putih, dan ketika sangat dekat, Bapak, Ibu dapat merasakan urapannya itu mengalir. Tuhan, bawa kami untuk mengenal pribadi-Mu jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Agar kami mengerti kehendak-Mu dan agar kami
memiliki roh yang peka untuk membedakan berbagai macam-macam roh, agar kami tahu mana yang dari Tuhan atau bukan. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang rindu dipenuhi oleh urapan roh untuk membeda-bedakan berbagai macam-macam roh, mari kita mohonkan kepada Tuhan agar urapan itu hadir. Tuhan, kami mohonkan kepadamu karunia untuk membeda-bedakan berbagai macam roh, agar kami mengenal dan mengerti mana yang daripadamu dan bukan daripadamu. Latih hati kami, Tuhan, agar kami mengerti walaupun karunia itu tidak ada pada kami. Bagi kami, yang terpenting adalah keberadaan-Mu, Tuhan, ada di dalam kami. Yang terpenting adalah keberadaan-Mu, Tuhan. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang masih terikat dengan roh-roh pornografi. Saya mau katakan, enyalah daripada kami. Tercampaklah. Karena tubuh kami adalah bait Roh Allah, adalah bait Roh Kudus. Lalu seketika saya melihat Tuhan mengajak kita ke sebuah taman di mana ada aliran air dan hewan-hewan di sana. Mereka saling berdampingan.
tidak saling memburu. Ya, sangat tenang, sangat tenang. Tenanglah hai jiwa, tenanglah hai jiwa. Rasakan kasih itu mengalir seperti anak sungai yang tidak berhenti susul menyusul. Tuhan tahu perjuangan hati Bapak Ibu. Katakan di depan Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Katakan di depan Tuhan. Katakan di depan Tuhan. Ia yang menyelidiki hati, mengetahui batin. Kami mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Yesus. Kami menentukan hati kami pada musim cintamu. Kami mau rasa cinta ini untuk menyerahkan semuanya kepadamu. Tuhan, di sini, saat ini, kami menyembah-Mu. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu. Roh pengharapan ada di dalam-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dekat kepadamu. Roh kehidupan Tuhan mengalir ke dalam hati kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama pada pagi hari ini mengatakan, Tuhan, saya membutuhkan-Mu. Mari masuk Tuhan. Masuk dalam hidupku. Engkau hadir di sini. Di dalam hidupku. Tenanglah hai jiwa.
Tenanglah hai jiwa. Lalu saya melihat sebuah api turun di atas kota Semarang. Bawalah api ini. Bawalah api ini. Mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya, kita menyembah apa yang kita kenal. Mereka mencari rumah-rumah ibadah untuk menyembah. Di atas batu karang ini, Tuhan mendirikan gerejanya. Tuhan ada di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Ya, terus mengalir, terus mengalir. Mengapa hatimu gelisah? Tidakkah engkau percaya? Tuhan akan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan, kami tahu kami gak layak menerima kasih-Mu. Tapi kasih-Mu, Tuhan, yang mengejar kami. Kasih-Mu, Tuhan, yang mengejar kami. Tuhan, bawa kami lebih dalam. Lebih dalam. Ada di antara Bapak, Ibu yang pada pagi hari ini datang dengan membawa beban yang berat. Siapapun antara Bapak, Ibu yang pada pagi hari ini datang dengan membawa beban yang berat. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan dengan mulutmu,
hingga telingamu mendengar. Katakan, aku hanya berfokus pada kasih Tuhan saja. Untuk itu, hai beban, hai masalah, enyahlah daripadaku. Apa yang Bapak Ibu ikat di bumi ini terikat juga di surga. Dan apa yang Bapak Ibu dan saya lepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Percayakah engkau? Percayakah engkau? Tuhan, kami juga berdoa untuk wilayah-wilayah, daerah-daerah yang pada saat ini mengalami banjir. Kiranya kasih-Mu Tuhan terus mengalir. Membawa pengertian yang baru. Jika Engkau mau ya Tuhan, banjir itu segera surut. Tapi Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak kami. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami. Dan ini ucapan syukur kami. Bapa, hamba sudah selesai berkata-kata. Kiranya Roh Kudus membawa kami semakin dekat. Semakin mengerti setiap rancangan-rancangan. Setiap rencana-rencana Allah. Mari Tuhan Yesus, mari Bapak Surgawi, mari Roh Kudus. Kita hadapi hari ini bersama-sama. Kiranya keberadaan kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Bagi mereka yang haus akan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.